Selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan ada dua konsep sebenarnya, dua perspektif dari sisi sosial dan dari sisi hukum. Dari sisi sosial memang semuanya memiliki kepentingan di sini. Artinya ada keinginan-keinginan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan haknya kalau saya lihat. Haknya artinya pada saat sebelumnya ada sebuah mungkin katakanlah donasi lebih tepat, donasi yang sudah diberikan, mungkin sudah ditransfer, mungkin sudah diberikan secara cash, kita nggak tahu juga, senilai lumayan signifikan juga. Kemudian dalam perjalanan pada saat masuk ke Indonesia, influencer ini mungkin ada tanda kutip perikatan, hukum perikatan, bahwa kalau ke Indonesia harus memakai produk A, kemudian harus di-endorse-nya B, kemudian pada saat acara di-organize oleh C, tiba-tiba berubah. Yang tadinya sudah ABC, tiba-tiba jadi DCE gitu. Produknya produk D, kemudian organizer-nya E, kemudian endorse-nya oleh F, gitu kira-kira. Jadi di sana ada sebuah mungkin perikatan yang tanda kutip terlanggar. Memang perikatan itu sejatinya adalah tertulis. Kelihatannya ini tidak tertulis, mungkin verbal. Karena verbal, jadi sebenarnya bukan sebuah perikatan sesuai dengan KUHP kita gitu. Makanya kalau ngomong hukum ya harus ujungnya tertulis. Kalau tertulis kan ada klausula kan, tanggal berapa, di mana, maksud dan tujuannya, hak dan kewajibannya, nilainya. Kalau dispute misalnya ke pengadilan. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai berarti ke pengadilan. Pengadilan mana gitu. Nah, di sini kelihatannya hanya verbal mungkin. Akhirnya karena verbal ya udah ditanggapinya verbal juga. Nah, tinggal ya masing-masing lah yang mengerti sebenarnya, masing-masing pihak tersebut. Apakah sudah ada janji di sana gitu? Apakah sudah ada komitmen di sana? Apakah sudah ada perikatan di sana? Mereka lah yang tahu sebenarnya. Karena di situ pasti ada hak dan kewajiban. Pihak pertama influencer misalnya, pihak kedua misalnya si donatur tersebut misalnya. Nah, ini harus dilihat lagi secara utuh sebenarnya dan coherence. Apakah betul perikatannya hanya verbal atau tertulis? Jadi harus dilihat itu dulu, baru kita ngomong dari sisi hak dan kewajiban secara hukum. Terkait isu yang dilempar sama Amir Zani soal pajak nih Bang. Pajak itu kan yurisdiksinya adalah wilayah setempat. Jadi kalau ada di Indonesia ya berarti dipungut, wajib pungutnya adalah Dirjen Pajak yang ada di Indonesia. Kalau di luar Indonesia berarti kan yang wajib pungutnya, yang berhak memungutnya adalah negara tersebut. Dan yakini pasti berbeda-beda sistemnya. Kalau di kita kan mengenal apapun akan dibayar SPT gitu. Pajak tahunan, berarti kan dibayarkan setahun kemudian, berarti di bulan Maret nanti, Maret 2023 baru ada pajak yang harus di store berapa. Tapi kalau di negara lain mungkin di awal gitu. Jadi pada saat sebelum diserahkan kepada yang berhak, dipotong dulu oleh Dirjen Pajak negara setempat. Dan beberapa info yang saya dapatkan, kita kan memang Eropa kontinental, kalau mereka kan Anglo-Saxon. Kalau di Anglo-Saxon sistemnya itu sebelum diserahkan kepada yang berhak itu dipotong oleh negara dulu. Artinya apa? Sah sebenarnya. Jadi pajak-pajak tersebut sudah diambil negara dulu sebelum diserahkan kepada penerima gitu. Apalagi misalnya pekerja lepas ataupun memang hal-hal yang sifatnya harus ada perpajakan, dipotong negara dulu oleh Dirjen Pajak negara setempat, baru setelah itu diserahkan kepada orangnya gitu, atau korporasinya. Jadi berbeda antara Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon itu berarti memperkecil. Jadi sebelum diserahkan utuh, misalnya dapat katakanlah 1 juta rupiah, katakanlah sama 10% misalnya. Kalau 10% berarti si penerimanya dapat 900.000 karena sudah dipotong sama
Dirjen Pajak negara tersebut. Artinya negara sudah dapat duluan. Kalau kita kan bisa belakangan ya, di bulan Maret tahun yang berjalan atau di tahun depan dipakai dulu baru bayar pajak. Terkait hal ini Nikita Mirzani melaporkan budak online ini ke Mau melaporkan kemana pun, mungkin ke Dubes, mungkin ke apa namanya United Nations, lembaga PBB, itu sah-sah saja. Apakah tepat atau enggak nanti dilihat dari respon kedutaan besarnya. Karena kedutaan besar kan pasti punya wewenang di sana, tupoksi juga ya. Apalagi terkait pemasukan negara pasti akan lebih rigid, lebih detail gitu. Tinggal nanti akan ada sebuah balasan dari kedutaan besar. Kedutaan besar kan mewakili negara-negara yang bersangkutan. Nanti dicek lagi ke Dirjen Pajak di negara tersebut, misalnya Jerman. Nanti dari Dirjen Pajak Jerman akan menginformasikan ke kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta misalnya, bahwa influencer ini aman kok bayar pajaknya. Paling itu nanti jawabannya. Ini kan bukan lebih tepatnya mungkin cross check lebih tepatnya. Betul nggak sih bayar pajak gitu? Kalau memang jawaban dari Dirjen Pajak Jerman mengatakan iya, nanti ada tembusan surat dari Jerman, berarti di Berlin nih. Sekarang ini katanya Berlin, dari Berlin ke kedutaan besar Jerman ada di Jakarta misalnya, di Tamrin mungkin. Nah itu akan muncul bahwa clear and clearance misalnya, atau malahan kebalikannya, oh kurang bayar misalnya, nanti kan ada laporan. Itu sebenarnya. mungkin Ini aja dilakukan upaya hukum kan. Kita kan menganut dua jalur, pidana dan perdata. Pidana berarti dilaporkan ke kepolisian, berarti ada dugaan-dugaan memang pelanggaran tindak pidana secara objektif ataupun subjektif. Mungkin dari penghinaannya, pencemaran nama baik, atau kejahatan-kejahatan misalnya pencucian uang dan lain-lain. Silakan saja sepanjang ada alat bukti. Perdatanya yang langsung digugat nanti, digugat lewat pengadilan. Nanti biarkan majelis hakim yang menentukan atau menguji materi, ada dugaan pelanggaran perdata tidak, ada dugaan pelanggaran pidana tidak. Nah di situ nanti yang membuktikan bukan pelapor, bukan terlapor, tapi pihak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan yang menentukan sudah ada dugaan pelanggaran hukum nggak, baik pidana ataupun perdata. Kalau pidana berarti lapor ke kepolisian dulu gitu kan, mungkin ke Polda Metro Jaya. Dari sana kalau memang ada alat bukti berarti kan dilakukan BAI itu, berita acara investigasi atau klarifikasi. Nanti harus ada alat bukti lain yang termasuk saksi, saksi ahli dan dokumen yang mengindikasikan bahwa sudah terjadi tindak pidana. Tinggal tindak pidananya apa? Undang-undang ITE atau kriminal pidum lainnya, pidana umum misalnya tadi penipuan, penggelapan atau mungkin pencucian uang dan lain-lain. Biarkan aparat penegak hukum yang menentukan sudah terjadi pelanggaran hukum baik pidana ataupun perdata. Kita bisa-bisa saja, tapi sejatinya adalah donasi. Donasi itu kan sumbangan. Sumbangan ya eloknya ya jangan diminta balik lagi. Karena nawaitunya kan memang menyumbang. Kita menyumbang seseorang, mungkin yatim piatu, menyumbang masjid. Masa kita ambil lagi sih gitu. Tapi mungkin mereka punya perjanjian secara verbal atau written. Verbal, misalnya saya menyumbang 100 juta, berarti saya akan mendapatkan apa? Kalau misalnya Bunda Korla datang ke Indonesia misalnya. Nah mungkin ada yang dilanggar, mungkin kita kan nggak tahu karena apakah verbal atau written perjanjiannya. Kalau written tertulis kan kita tinggal lihat ada klausula yang dilanggar kayak gitu. Misal kalau saya nyumbang 100 juta, maka pada saat meet and greet misalnya datang ke Jakarta atau ke wilayah Indonesia memakai semuanya jasa kami misalnya, termasuk endorse-nya, tempatnya, hotelnya dikelola oleh si donatur tadi. Nah itu ada nggak? Kalau itu ada, tinggal dicari apakah tertulis atau verbal. Kalau verbal, dalam hal ini verbalnya memang verbal atau WA. Nah di WA-nya ada nggak gitu kalimat-kalimat saya menyumbang sekian, kalau kamu kesini akan ada implikasi loh gitu. Berarti semuanya yang arrange kami misalnya, termasuk datang ke meet and greet misalnya, yang dikutip misal kalau datang berapa rupiah misalnya.
berarti kan IO nih, dari awal sudah IO. Memberikan uang itu tanda kutip misalnya sebagai down payment misalnya, kita nggak tahu juga kan. Kalau memang betul begitu di WA-nya ada atau verbalnya ada, apalagi tertulis, berarti kan betul gitu kan. Mestinya semuanya dikelola oleh si penyumbang tersebut. Tapi nyatanya pada saat Indonesia mungkin berbeda. Jadi disitulah, ya udah kembalikan dong. Gitu. Tapi sejatinya namanya sumbangan ya, kalau memang betul sumbangan ya, tidak boleh diambil kembali. Namanya sumbangan kan ikhlas. Tapi kalau dibalik itu bukan sumbangan, misalnya sebuah DP dan payment untuk sebuah pekerjaan, kalau datang ke Jakarta berarti semua organize-nya adalah kami misalnya, mulai pengadaan hotelnya, tempatnya, kalau memang datang seperti layaknya konser kan, yang datang bayar dana masuk tiket berapa gitu kan, tinggal dikali saja. Nah itu apa gitu, kalau perjanjiannya itu adalah down payment untuk kesini, ya berarti memang harus kembalikan. Tapi kalau betul-betul sumbangan, ya eloknya namanya sumbangan, kenapa sih harus diminta balik gitu? Seperti layaknya kita menyumbang pembangunan masjid kan, menyumbang mungkin yatim piatu, gitu, anak yang terlantar, kenapa harus diminta balik? Tinggal dilihat ada perjanjian nggak, baik verbal ataupun written. Bang, Yang uang tersebut sebenarnya uang untuk apa? Apakah hanya donasi saja? Atau sebenarnya uang tanda kutip DP gitu loh. Kalau memang ternyata uang DP ya dikembalikan, sudah nggak ada implikasi hukum lagi kan. Artinya sudah clearance, sudah selesai semuanya. Tapi ya balik lagi, apa nih permasalahannya? Ini sumbangan atau sebuah down payment untuk pekerjaan bisnis misalnya? Itu harus dicari dulu. Yang tahu saya kan mereka berdua mungkin misalnya ada sebuah perjanjian lewat WA atau DM-nya, kalau saya ini nanti begini. Nah itu kan berbeda, berarti bukan sumbangan. Nah di sanalah nanti akan ketahuan siapa yang melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, atau mungkin kalau masuk ke ranah pidananya berarti kan sudah masuk kategori penipuan. Itu yang harus dilihat alat buktinya, apa sumbangan atau DP sebuah pekerjaan. Soal kalkulasi nih bang, mungkin kan dia live